Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfahmi dan saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah angkatan 2023 kelas C. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai perencanaan produk dan jasa, yang dimana ini adalah tugas UAS dari Bapak Mansabdar Kanade MM. Nah, teman-teman sekalian, ada yang tahu nggak definisi dari produk? Nah, jadi definisi dari produk ini yaitu sebagai suatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi, dan juga dapat merumuskan keinginan dan kebutuhan. Produk itu, teman-teman sekalian, mencakup objek, mencakup fisik, jasa, orang, tempat, gagasan, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, ada yang tahu nggak kalau kita membuat produk baru di perusahaan itu menghadapi rentan usia yang terbatas dan harus digantikan oleh produk yang lebih baru. Tapi produk baru ini bisa gagal, resiko inovasi sama besarnya dengan imbalannya. Kuncinya apa, teman-teman sekalian? Kuncinya adalah bagi inovasi yang sukses terletak pada keseluruhan usaha perusahaan. Nah, teman-teman sekalian, ada beberapa poin-poin penting yang saya akan bahas kepada teman-teman sekalian. Salah satunya adalah pengembangan produk. Pengembangan produk baru di sini, pengembangan produk baru. Jadi, pemasaran ini, teman-teman sekalian, merupakan suatu usaha yang penting dalam menjalankan perusahaan. Kegiatan pemasaran dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat pemasaran yang meliputi produk, harga, distribusi, dan promosi. Salah satu keputusan yang dapat digunakan adalah keputusan tentang produk dengan melakukan pengembangan produk itu sendiri. Nah, sebelum kita langkah lebih jauh nih, teman-teman sekalian, di sini ada yang tahu enggak pengertian dari pengembangan produk itu sendiri? Jadi, pengembangan produk ini, teman-teman sekalian, merupakan strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan produk, memperbaikan produk lama, atau memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang ada dengan asumsi pelanggan menginginkan unsur-unsur baru mengenai produk itu sendiri. Menurut Danang Suryanto pada tahun 2013, pengembangan produk atau product development adalah kegiatan-kegiatan pembuatan barang dan perencanaan yang dimaksud melakukan penyesuaian barang-barang yang ditawarkan untuk penjual atas permintaan pembeli itu tadi, teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya kita akan membahas, tadi kan kita bahas dengan pengertian pengembangan produk. Sekarang kita bahas apa sih tujuannya teman-teman sekalian dari pengembangan produk tadi. Nah, tujuannya adalah memberikan nilai maksimal bagi konsumen, memenangkan persaingan perusahaan dengan memilih produk yang inovatif, produk yang dimotivasi, serta mempunyai nilai-nilai yang tinggi baik dalam desain warna, ukuran, kemasan, dan merek, dan ciri-ciri lainnya, teman-teman sekalian. Nah, ada juga nih faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan produk. Pasti teman-teman sekalian sudah tahu dong, ada dua faktor. Faktor yang pertama ada faktor internal. Yang kedua ada faktor eksternal, teman-teman sekalian. Jadi kita akan bahas satu-satu. Yang pertama kita akan bahas mengenai faktor internal. Jadi faktor internal ini, teman-teman sekalian, mendorong pengembangan produk. Seiring terjadinya kapasitas yang berlebihan dalam perusahaan ini, teman-teman, terjadi kapasitas yang berlebihan dalam perusahaan ini, sehingga untuk menghindari dengan usaha pengembangan produk, yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan cara adanya produk lain yang mungkin masih dapat diolah menjadi suatu jenis produk lain. Nah, terus di sini teman-teman sekalian, faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini, teman-teman sekalian, dorong pengembangan produk. Adanya tingkat persaingan yang dekat dengan produk pesaing lain. Ada pesaingnya kita nih. Terus, di mana produk pesaing ini memiliki keunggulan, dia lebih unggul daripada kita. Nah, terus adanya usaha ini menjadi leader dan promosi jenis produk tersebut. Nah, caranya apa, teman-teman sekalian?
karena adanya perbedaan dengan produk lain yang lebih murah, maka kita lakukan inovasi itu sendiri, teman-teman sekalian. And kita membahas menurut Kotler dan Keller pada tahun 2008 terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terhambatnya proses pengembangan produk baru. Yang pertama tentu saja kekurangan gagasan mengenai produk baru yang penting di bidang tertentu. Maksudnya apa? Ya maksudnya adalah mungkin hanya ditemukan sedikit cara untuk memperbaiki beberapa produk dasar seperti baja dan deterjen. Terus yang kedua ada pasar yang terbagi-bagi karena persaingan yang ketat. Maksudnya apa? Karena persaingan ketat, perusahaan itu harus mengarahkan produk baru mereka ke segmen pasar yang lebih kecil. Artinya penjual dan laba yang lebih rendah untuk tiap produk itu tadi, teman-teman sekalian. Yang ketiga ada kendala sosial dan pemerintah. Maksudnya adalah produk baru harus memenuhi beberapa kriteria seperti keamanan, konsumen, dan keseimbangan lingkungan itu tadi sendiri, teman-teman sekalian. Nah, kita sudah bahas mengenai produk baru. Sekarang kita bahas mengenai apa? Kita membahas mengenai jasa tadi, teman-teman. Tadi kita bahas mengenai produk, sekarang kita bahas tentang jasa. Nah, apa itu jasa? Apa itu perencanaan jasa? Jadi, perencanaan jasa itu merupakan proses strategis dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengendalikan sistem penyaluran jasa ini, teman-teman sekalian, untuk menciptakan nilai optimal bagi pelanggan dan pemangku kepentingan. Menurut Frischmann pada tahun 2018, jasa itu beda dengan produk. Produk itu kan memiliki fisik, jasa tidak memiliki apa-apa. Kita tidak bisa lihat, kita tidak bisa pegang. Nah, terus teman-teman sekalian, ada karakteristik dari esensi jasa. Nah, berdasarkan penelitian para sunarawan pada tahun 1985, jasa ini memiliki 4 karakteristik utama. Salah satunya adalah tidak berwujud. Jadi teman-teman sekalian, jasa ini kita tidak dapat disentuh atau dilihat sebelum kita konsumsi. Nah, contohnya apa? Desain antarmuka, mobil banking, serta resepsi fisik pelayanan itu sendiri. Sebenarnya ada banyak, tapi kita bahas satu saja. Terus teman-teman sekalian, di sini ada dasar-dasar perencanaan jasa. Dasarnya apa? Yang pertama harus kita identifikasi kebutuhan pelanggan. Menurut penelitian dipublikasi dalam Google Scholar, proses perencanaan jasa ini harus diawali dengan analisis mendalam terhadap kebutuhan pelanggan, seperti pemahaman yang komprehensif tentang pelanggan ini merupakan fondasi utama dalam merancang layanan yang efektif. Itu teman-teman sekalian. Nah, terus di sini teman-teman sekalian, kita akan membahas mengenai variabilitas. Jadi, kualitas layanan bervariasi itu tergantung penyediaan waktu. Itu menurut Bert dan Witz pada tahun 2012. Solusinya apa, teman-teman sekalian? Solusinya adalah standarisasi produk dan pelatihan insentif sumber daya manusia. Nah, itulah tadi teman-teman sekalian pembahasan mengenai perencanaan produk dan jasa. Yang pertama, saya membahas tadi tentang perencanaan produk, bagaimana cara kita kembangkan produk. Terus saya juga tadi membahas mengenai perencanaan jasa. Itu saja dari saya. Saya pamit undur diri. Saya Zulfahmi.